tentang peraturan baru yang mana kita mau belanja itu harus menggunakan aplikasi Tawakalna, ya kan? Itu sering bertanya, ini gimana? Saya agak bisa, saya sudah download, pending terus, Iya, kan gitu. betul sekali. Sekarang saya bacakan sesuai apa yang tertera ya, dan nanti kita bahas satu persatu. Kebijakan yang pertama yang dimulai dari tanggal 4 ini ya, jamnya sekitar jam 10 malam ya, kalau nggak salah jam 10 malam. Yang pertama yaitu menghentikan semua acara perkumpulan dan pesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Taif. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, pada malam hari ini saya bersama dengan P4W atau yang sering disebut dengan Satgas KJRI Jeddah, yaitu dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad Rusdi. Bapak Muhammad Rusdi. Dan sahabat, sekarang juga kami didampingi oleh Kak Emilia Ya, Official ya. Pada malam hari ini tepatnya yaitu malam tanggal 4 ya. Iya, tanggal 4. Malam tanggal 4 di mana kebijakan baru yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Arab Saudi, termasuk para ekspatrian yang ada di Arab Saudi atau para PMI ya, lebih dikenalnya para PMI yang ada di Arab Saudi. Oleh sebab itu sahabat, kayaknya tidak pantas kita membahas kecuali dengan orang yang memang membidangi hal itu ya, yaitu Bapak Satgas kita. Saya tetap lebih enak menyebutnya Bapak Satgas kita ya, karena tentu beliau lebih sering berkomunikasi dengan pihak KJRI ya. Oleh sebab itu sahabat, jangan lupa ikuti terus videonya sampai selesai, dan selalu saya ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saya lebih semangat untuk memberikan informasi terbaru dari Arab Saudi. Jadi gini nih Pak, saya ingin nanya ke Pak Satgas ya. Masya Allah, saya tetap enaknya Pak Satgas kalau bilangnya P4W itu sulit saya ya. Sulit kan? Sulit ya. Lebih gampangnya Pak Rusdi aja. Jadi gini nih Pak. Satgas aja enak. Kenapa saya datangkan Pak Satgas? Teman-teman sekarang ini pada rame di luar Pak membicarakan tentang peraturan baru yang mana kita mau belanja itu harus menggunakan aplikasi Tawakalna, ya kan? Itu sering bertanya, ini gimana? Saya agak bisa, saya sudah download, pending terus, kan gitu. Betul sekali. Itu gimana sih prosesnya Pak untuk aplikasi Tawakalna itu sendiri? Kalau untuk aplikasi Tawakalna itu yang jelas download di Android, HP Android, itu download, nanti kita ngisi data, terutama harus ngisi nomor IGOMA, terus setelah itu yang umur, ya biasa sih nomor paspor itu pasti ada. Nomor apa itu nomor IGOMA, terus umur, umurnya harus sama dengan yang kelahiran, hari kelahiran harus sama dengan yang di KTP, yang di IGOMA itu. Yang di IGOMA. Dan tentu sahabat banyak bertanya, punya saya kok gak masuk nih? Iya, terutama saya. Sampean juga ya? Saya udah mencoba berkali-kali, tapi kok katanya gagal. Ada yang salah. Iya, ada yang salah kan gitu. Jadi gini nih sahabat. Coba. Sekarang memang benar diberlakukan. Kemarin saya mau masuk ke salah satu mall internasional Taif. Kemarin ternyata ditanyakan mana Tawakalnanya itu. Yang saya pikir apa sih yang ditanyakan dari situ, dan kebetulan sahabat, karena saya sudah sering umroh kan kemarin, sudah punya aplikasi itu, sehingga saya tinggal tunjukin. Ternyata itu ada barcode kalau sudah diterima ya, seperti punya saya, bahwa saya tidak teridentifikasi corona, artinya bebas lah. Akhirnya dia cuma lihat gini aja udah halus masuk gitu. Jadi tidak sulit. Nah, yang sulit teman-teman tentu yang mau masuk kan gitu, yang mau bikin Tawakalna. Tawakalna itu ada syaratnya. Tidak semua orang menginstal langsung masuk ya. Syarat yang pertama apa Pak? Harus punya Tamarna. Bukan. Apa? Syarat yang pertama itu harus punya absir. Jadi gitu. Orang pada bingung semua kan. Kalau masalah paspor di Tawakalna itu, dari aplikasi Tawakalna itu biasanya minta paspor. Untuk paspor pertama kita boleh menggunakan paspor kita. Namun setelah kita
ADD atau kita ACC kan, kita lanjutnya, nanti akan keluar password itu melalui nomor absir. Ya. Langsung ke HP yang didaftarkan di nomor absir gitu. Ada verifikasi itu. Ada verifikasi. Sehingga nanti ada keluar 4 nomor ya di HP yang sudah diverifikasi yang ada di Tawakalna, benar Pak ya? Ketik itu. Dan terjadi lagi, tidak semudah itu. Karena kemarin saya sudah daftarin teman ya. Saya daftarin teman kemarin. Saya mungkin ada sekitar 10 orang. Sudah saya daftarin melalui Tawakalna ya. Sama Pak Satgas juga. Karena kebetulan waktu ngumpul ya. Ternyata tidak langsung diterima lagi. Saking sibuknya aplikasi itu, kita terkadang pending. Caranya gampang. Tekan lanjutin lagi gitu. Terus. Terkadang 5 kali baru kita diterima gitu. Kalau sekiranya sudah diterima, bisa di screenshot atau di foto supaya menunjukkan bahwa kita tidak terindikasi untuk ini ya, untuk virus corona. Jadi hati-hati sahabat, karena kenapa? Kalau kayak Mbak Emilia nih mau ke Bin Daud, mau ke Panda ya kan, kita ibu-ibu biasanya kan suka shopping-shopping atau kemana-mana seperti itu. Dan saya juga sudah mendengar kalau kita harus menggunakan Tawakalna. Dan giliran saya udah seperti yang diceritakan tadi, saya udah download, saya udah masukin sesuai permintaan, tapi kenapa kok nggak masuk-masuk? Nah, terus caranya gimana? Kalau saya melihat ada aplikasi Absir, apa bisa masuk lewat situ? Oke. Jadi Absir itu ya sekarang di mana aja Pak? Itu kalau mau bikin Absir kan kita tidak harus ke Jawa saja ya. Itu kalau bikin nggak di maktab terdekat itu juga dibikinin. Ngasih mungkin 20 real. Tolong dibikinin, itu dibikinin di proses. Cepet kok. Di toko-toko juga, mall-mall ya. Mall ada. Kalau di Taif sih di Taif International Mall. Terus bisa di Panda. Di Panda ada. Di Panda. Tapi kan masuknya nggak boleh. Ya enggak, kita antri di situ dari luar, memang jalur khusus untuk yang ada yang khusus Absir. Tapi kita tidak boleh masuk ke ininya, ke mallnya. Ya. Hanya untuk Absirnya saja dan itu dijaga. Terus seandainya itu nanti seperti yang Bapak tadi bilang, yang dilihat itu ya barcode-nya ya. Ya barcode-nya itu. Terus kalau seandainya kelihatan ada koronnya, itu gimana warnanya, apa yang sama? Ya mungkin saya kurang tahu sih, soalnya saya belum pernah melihat yang terkena corona. Kemungkinan besar yang terkena corona mungkin atau tanda merah atau tidak bisa masuk ke Absir itu mungkin. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi mungkin petugasnya punya aplikasi lain atau apa gitu untuk yang bisa tahu, terjangkit kayaknya bisa ketahuan di situ. Iya. Karena gini nih, Mbak Emilia, kalau orang sudah terjangkit masa karantina misalnya ya di rumah atau karantina mandiri, secara otomatis kan sudah tercatat nih di kementerian atau di Kementerian Kesehatan. Secara otomatis nomor paspor atau nomor e-commerce sekian atau nomor Batagah ya atau KTP itu secara otomatis sudah diblok di Tawakalna itu gitu. Seperti itu. Jadi mungkin tidak berkemungkinan untuk masuk ke mall-mall lagi. Betul. Jadi harus lebih hati-hati lagi ya. Ya itu mungkin ini sangat bermanfaat banget ya buat teman-teman, karena kita bisa tahu jadi apa gunanya tadi Tawakalna, Absir, dan khususnya untuk apa, dan kita sekarang bisa tahu dari Pak Satgas masalah Dan mungkin juga sih manfaat dari situ, tidak semua orang bisa masuk di situ sehingga mengurangi kepadatan. Dan selain itu ya caranya ya, seandainya ada yang sahabat kita tidak memiliki Absir itu, baru kita nitip ke yang punya Absir lah seperti itu. Seperti itu bisa Pak? Bisa, ya nitip belanjaannya. Nitip belanjanya misalnya butuh Indomie atau nitip apa, panggil aja. Bisa untuk yang di Taif bisa nelpon Faiz Slamet ya. Jadi promosi ada ongkir juga. Udah nanti aku nitip sama Pak ya. Ini untuk Pak Satgas nih yang kan menangani untuk Kota Taif ya. Itu ada masalah baru nggak untuk PMI yang ada di Kota Taif ini Pak? Yang ditangani oleh Pak Satgas. Soalnya kemarin saya dengar ada masalah ini ya, TKW ya. Masalah tiap hari itu ada juga masalah. Cuma
kami kan belum gak nyampe ke saya. Yang nyampe baru kemarin itu ada seorang PMI 13 tahun nggak dipulangin, dan saya kaget. Ternyata dia tuh saya udah komunikasi sebelumnya, komunikasi sama saya, tak suruh sabar atau gimana, karena ambil langkah itu saya sendiri nggak berani langsung ngambil itu. Saya suruh ke pihak aparat sini atau kepolisian terdekat. Ternyata dia nggak ke polisi, dia langsung lari ke jalan, ketemu orang sini, bawalah ke kantor polisi. Kebetulan baik ya. Kebetulan alhamdulillah berkat polisi itu sampai di print outnya keluar dari Jawa ada juga data-datanya, dan alhamdulillah sekarang ditangani sama pihak KJRI. Oh, sudah di KJRI ya, alhamdulillah. Jadi insya Allah memang dia itu kerjanya capek, mulai dari namanya pembantu mungkin lah capek ya, mungkin insya Allah ada hikmah di hak-haknya insya Allah akan didapatkan. Jadi itu sahabat, fungsi dari Satgas atau P4W ini, yang mana beliau akan membantu sahabat-sahabat kita, saudari-saudari kita yang ada di wilayah sekitar penugasan beliau, misalnya di Kota Thaif. Dan kemarin itu benar sahabat, ada seorang TKW yang yang 13 tahun tidak dipulangkan, bahkan beliau tidak digaji ya, hanya digaji berapa kali, dan akhirnya dia kabur dengan cara yang sedikit nekat juga. Namun alhamdulillah pertolongan Allah, beliau ketemu dengan orang baik dan dibawa ke kantor polisi, sehingga Pak Satgas ini yang mengurusi, dan beliau mendapatkan surat semua dari kepolisian, termasuk dari Maktab Aman, dan akhirnya beliau dibawa ke KJRI. Inilah fungsi dari beliau. Jadi mau tidak mau kita harus tetap menghargai semua yang beliau lakukan ya, termasuk orang tua kita juga gitu. Ya, pastinya. Terus banyak sih, tadi juga ada masukan itu, ada yang mulai tahun 2010 itu hilang kontak. Awalnya bisa komunikasi sama keluarga, tapi setelah di sini 3 bulan baru pertama datang 3 bulan bisa komunikasi. Setelah itu sampai sekarang ini, dari 2010 sampai sekarang hilang kontak. Tadi juga ada datanya, udah ada di saya. Insya Allah nanti akan saya laporkan dilaporkan ke KJRI untuk ke Jakarta. Dan ini informasi penting bagi jemaah umroh yang masih ada di Arab Saudi, di Arab Saudi ini ya, masih ada di Mekah atau Madinah, itu karena penerbangan ini ditutup, disarankan untuk menghubungi muasasa atau travel atau maskapai. Jadi maskapai harus yang jelas ke muasasa lah, biar nanti komunikasi nanti suatu waktu saat ada penerbangan, dia langsung ada data-datanya, langsung secepat, biar cepat gitu loh. Itu aja. Oke, ini ternyata untuk sahabat-sahabat yang umroh ya, jangan khawatir, insya Allah tetap pihak KJRI atau KBRI akan selalu memantau setiap saat keberadaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, walaupun sekarang ada kebijakan penutupan penerbangan, mudah-mudahan ada solusi lah untuk satu pesawat untuk membawa bersama. Wallahu a'lam. Tentunya pihak KJRI atau pihak KBRI lebih tahu hal itu. Oke sahabat, bagi sahabat-sahabat PMI khususnya yang ada di Kota Thaif ya, karena beliau ada di Thaif, yang memiliki masalah atau apa bisa langsung komen atau DM di Instagram saya Faiza82 atau email official, atau langsung ke IG beliau apa? Komen aja di kolom komentar aja ya. Kami komen saja di kolom komentar di bawah ya, insya Allah. Oke sahabat, pada kesempatan ini memang Arab Saudi dalam 2 hari ini beliau memberikan 2 kebijakan besar, yang mana ini sangat berpengaruh khususnya bagi kita para PMI yang ada di sini, dan juga ternyata berimbas kepada para PMI yang ada di Indonesia yang ingin kembali, dan termasuk yang dari Saudi ingin pulang ke Indonesia. Kebijakan pertama tentu mungkin sahabat sudah mengetahui semua ya, dari tanggal 3 kemarin, yaitu dimulai dari jam 9 malam, bahwa seluruh penerbangan baik keluar dan masuk Arab Saudi itu untuk sementara di stop atau dihentikan ya, dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya mungkin ini sudah banyak teman-teman yang membahasnya dari kemarin. Dan ternyata selisih 1 hari di tanggal 4-nya
pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan baru, yaitu bukan main-main, ada 9 kebijakan yang mana kita harus hati-hati dengan ke-9 kebijakan ini, karena apabila kita melanggar hal itu, maka kita akan dikenakan denda yang cukup besar ya. Ada yang 10.000, bahkan ada yang 20.000 ya kan. Yang 20.000. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, karena kita sudah mendapatkan ya ini dari Twitternya Kementerian Dalam Negeri yang ada di Arab Saudi. Nanti saya akan bacakan satu persatu dan nanti akan saya tanyakan mengenai apa sih yang dimaksud dalam kebijakan tersebut ya. Dan kita akan musyawarah. Dan ya nanti silahkan komen juga sahabat kalau ada sekiranya yang belum jelas. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi merespon munculnya indikator peningkatan kurva epidemiologi di beberapa wilayah Arab Saudi dan muncul gelombang kedua virus corona COVID-19 di dunia. Sebagai rilis Saudi Press Agency, hal ini disebabkan melemahnya penerapan tindakan pencegahan dan kepatuhan terhadap protokol yang ditentukan. Untuk itu, Kemendagri mengeluarkan aturan terbaru pada Kamis, tanggal 4 Februari untuk mengambil tindakan pencegahan dan pengaturan menyesuaikan dengan kebutuhan situasi saat ini. Berikut keputusan yang diambil Arab Saudi demi menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah pandemi gelombang kedua di kerajaan, yaitu di kerajaan Arab Saudi. Nah, ini saya akan bahas satu persatu. Karena kenapa sahabat-sahabati semua, saya yakin sudah banyak yang menerima SMS ini atau sudah banyak yang membaca, tapi saya hanya ingin memperuntukkan karena banyak saudari kita yang juga agak males untuk membaca juga ya dan juga males untuk membuka informasi. Tidak ada salahnya kita menginformasikan melalui YouTube ini sehingga lebih mudah untuk diterima ya, untuk diterima. Dan sekarang saya bacakan sesuai apa yang tertera ya, dan nanti kita bahas satu persatu. Kebijakan yang pertama yang dimulai dari tanggal 4 ini ya, jamnya sekitar jam 10 malam ya, kalau nggak salah jam 10 malam. Yang pertama yaitu menghentikan semua acara perkumpulan dan pesta. Di antaranya pernikahan, rapat perusahaan dan yang sejenisnya, baik di tempat perjamuan atau aula pernikahan tersendiri atau di dalam hotel, termasuk di villa dan tenda yang digunakan untuk tujuan yang sama selama 30 hari dan memungkinkan diperpanjang. Jadi ini yang pertama, kita dilarang untuk mengadakan pesta ya, baik itu di rumah, di tenda, di hotel, di villa, itu tidak boleh mengadakan itu ya. Mengenai hal ini gimana Pak untuk tanggapan dari Pak Satgas? Ya, kalau ini kan udah jelas intinya harus dilarang untuk, memang ada peraturan Arab Saudi itu bisa 1 hari itu bisa 2 kali peraturan, karena ternyata ini diberhentikan untuk acara perkumpulan itu kita harus secara dadakan ini ya. Bahkan mungkin sudah banyak yang terjadwal tapi harus dibatalkan ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin mengadakan acara, baik itu selamatan lah atau untuk sementara kita berhenti dulu untuk menghargai kebijakan Arab Saudi, karena didenda juga loh. Betul. Dendaannya juga nggak sedikit pasti. Betul. Ini yang kedua ya. Yang kedua, dengan tidak mengurangi ketentuan poin pertama yang barusan itu ya. Jumlah maksimal pertemuan dalam kegiatan sosial tidak boleh melebihi 20 orang untuk jangka waktu 10 hari dan memungkinkan dapat diperpanjang. Jadi kalau untuk apa ini maksudnya Pak? Ya maksudnya kita nggak boleh berkumpul intinya nggak boleh kita berkumpul di suatu tempat, satu ruangan di atas melebihi 20 orang. Walaupun ada acara atau tidak ada acara ya. Karena bisa ya itu kena denda Pak nanti. Kena denda. Iya, betul. Gitu. Jadi dan untuk yang 20 hari ini itu hanya berlaku masih dalam waktu 10 hari ya. Yang untuk berkumpul 20 orang ini hanya 10 hari pertama ini ya. Itu pun juga bisa diperpanjang.
Ketiga, menghentikan semua kegiatan dalam acara hiburan untuk jangka waktu 10 hari dan memungkinkan dapat diperpanjang. Jadi semua kegiatan hiburan yaitu mungkin seperti apa ya? Ya seperti kayak bioskop, kayak kafe, kayak kopi, kayak kafe-kafe kan itu kan ada ya apa? Perkumpulan itu kan banyak gitu, jadi kan semua diberhentikan. Mungkin pameran-pameran. Pameran-pameran juga ya. Oke, ini sahabat ya perlu diperhatikan juga. Dan ini yang keempat ya. Yang keempat, menutup semua bioskop. Oh, ini ada kaitannya dengan yang nomor 3 ya. Menutup semua bioskop, pusat hiburan indoor. Indoor itu di dalam ruangan ya. Tempat permainan dalam ruangan, baik yang terdapat di restoran atau pusat perbelanjaan atau semisalnya, dan pusat olahraga untuk jangka waktu 10 hari yang memungkinkan dapat diperpanjang. Jadi ini gimana, Pak? Ya sebenarnya intinya ya sama sih dari awal sampai yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. Yang keempat itu sama ya, menutup segala aktivitas, untuk kerumunan. Jadi untuk sekarang di mal-mal itu kan biasanya ada permainan anak itu. Ya di restoran ya. Restoran juga ada permainan anak-anak, itu juga sementara ini diberhentikan 10 hari bisa nambah ya. Nambah, ini untuk uji coba mungkin 10 hari ya. Dan tujuannya pastinya mengurangi kerumunan itu nomor 1 ya. Betul sekali. Ini yang kelima ya. Menangguhkan penyediaan layanan pemesanan makanan di tempat restoran, kafe dan sejenisnya dengan membatasi dengan layanan take away untuk jangka waktu 10 hari yang dapat diperpanjang. Bersama dengan itu dilarang terjadinya perkumpulan massa saat semasa di restoran. Kementerian Urusan Kota, Pedesaan, dan Perumahan untuk menutup tempat yang melanggar ini selama 24 jam. Jika pelanggaran diulang untuk pertama kali, penutupan akan dilakukan untuk jangka waktu 48. Jika pelanggaran diulangi untuk pertama kali, jadi kalau diulangi lagi, melanggar lagi, penutupan akan ditambah menjadi 48 jam. Dan untuk jangka waktu seminggu jika diulangi untuk kedua kalinya, jadi dalam 1 minggu 2 kali, dan selama 2 minggu untuk ketiga kalinya, dan untuk 3 minggu itu terjadi berturut-turut 3 kali. Jika pelanggaran diulang untuk keempat kalinya atau lebih, restoran akan ditutup untuk jangka waktu 1 bulan tanpa mengurangi penerapan hukuman lain yang ditentukan terkait dengan pelanggaran tersebut. Kalau ini jelas ya. Oke, ini yang keenam ya. Mengintensifkan pemantauan dalam melaksanakan protokol dan tindakan pencegahan dari semua otoritas, terutama Kementerian Dalam Negeri, Perdagangan, Sumber Daya Manusia, dan Pembangunan Sosial, Pariwisata, Urusan Kota, Pedesaan, dan Perumahan, serta otoritas penerbangan sipil umum dan otoritas hiburan umum, dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan pelanggaran di tempat-tempat di bawah pengawasannya dan menjatuhkan hukuman kepada pelanggar. Jadi ini meningkatkan pantauan dari terus dari aparat sini. Jadi semua aktivitas kita terutama untuk ekspatriat ya, itu memang benar-benar dipantau. Bahkan di sini ini kayaknya di poin ke-7 ini di poin ke-7, Kementerian Urusan Kota, Pedesaan, dan Perumahan telah menugaskan tim pengawas lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap penerapan tindakan pencegahan dan kepatuhan terhadap protokol yang ditentukan seperti menjaga jarak sosial dan menggunakan masker. Jadi ini memang benar-benar ditingkatkan pengawasannya ya. Yang ke-8, membagi jemaah sholat jenazah di kuburan setiap saat sepanjang hari untuk mengurangi jumlah pelayat pada satu waktu. Selain menyiapkan tempat sholat jenazah untuk menerapkan social distancing, saat sholat dan memisahkan tempat pemakaman dengan jarak 100 meter atau semaksimal mungkin di pemakaman guna memastikan jarak antar pelayat. Ini yang ke-9 ya, yang terakhir. Kementerian Urusan Kota, Pedesaan, dan Perumahan serta otoritas pengawas lain memperketat. Nah, ini kaitannya dari poin ke berapa ini? Dari poin ke 7, ke-8 dan ke-9 ini semuanya bahasan tentang ketatnya pengawasan ya. Saya baca ulang. Kementerian Urusan Kota, Pedesaan, dan Perumahan serta otoritas pengawas lainnya
memperketat kontrol terhadap restoran dan kafe untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan dilaksanakan, menekankan kepada seluruh restoran dan kafe untuk mengaktifkan kamera pengintai CCTV dan menyiapkan poster peringatan yang menjelaskan bahwa tempat tersebut dipantau oleh kamera untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap tindakan pencegahan dan protokol kesehatan. Masya Allah, sampai seperti itu. Iya ya, berarti kita walaupun sembunyi-sembunyi, kalau kamera CCTV ada di situ dan itu harus aktif karena sekali-kali mungkin diambil dan diperiksa oleh pihak pengawas ya. Jadi semua kayak pertokoan, kayak restoran, kayak semua itu apa? Kerumunan pusat perbelanjaan itu semua harus sekarang ini harus pakai CCTV. CCTV ya. Nah, suatu saat itu pasti didatang dia. Petugasnya itu datang ngecek ini sudah ada pelanggaran nggak, ada patuhan nggak, sudah mematuhi peraturan yang terbaru ini apa belum, kalau enggak ya kena sanksi nantinya. Dan sanksinya itu kayaknya. Ya, ini ada juga di sini ternyata peraturan di atas. Nah, ini bahas sahabat. Peraturan di atas akan mulai efektif, akan mulai digunakan ya. Mulai pukul 10 malam ini, yaitu malam ini tuh hari Kamis 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 4 Februari 2021 Masehi. Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa langkah-langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran virus corona. Ketetapan ini akan terus dievaluasi dengan otoritas kesehatan yang kompeten untuk mengambil tindakan tambahan jika diperlukan, sekaligus menghimbau kepada semua warga untuk memiliki rasa tanggung jawab dengan mematuhi arahan dan mematuhi prosedur untuk kepentingan bersama. Jadi ini peraturan yang terbaru, yaitu tanggal 4 Februari 2021. Itu sahabat. Oleh sebab itu kita harus selalu waspada ya, karena dendanya sekitar 10.000 sampai 20.000. Bahkan untuk yang memiliki toko atau perusahaan itu bahkan sampai ditutup ya selama 1 bulan. Kalau melanggar berkali-kali bisa 1 bulan ditutup. Oke, demikian sahabat dari Kota Thaif. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekedar informasi, tidak ada maksud lain. Saya hanya ingin berbagi tentang kebijakan terbaru bagi sahabat-sahabat yang susah untuk baca atau susah untuk mencari informasi. Minimal dengan video YouTube ini bisa mewakili ya. Oke, terima kasih Pak Satgas ya. Terima kasih Pak Satgas. Dan tentunya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Betul sekali. Seperti itu ya, karena banyak banget manfaatnya buat kita semua, untuk kita yang mungkin di rumah tidak tahu ini kemana, mau nanya siapa. Nah, kalian bisa mengerti di sini. Terima kasih udah menonton sampai selesai ya. Oke sahabat, sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe, juga share supaya sahabat-sahabat yang lain juga tahu, dan kami juga semangat untuk memberikan informasi terbaru dari Arab Saudi, termasuk Kota Thaif. Dari Kota Thaif bersama saya Faiz Slamet, Email Official, dan Pak Satgas ya, Muhammad Rusdi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.